Untuk peserta gembleng baru, hati-hati dan bersungguh-sungguh ya. Peserta gembleng baru kan belum terlalu banyak tahu kan. Jadi di dalam gembleng berhati-hatilah dan bersungguh-sungguhlah. Karena ini sulit, ini rumit, sebab panjenengan belum terbiasa. Siang tadi saya mendengar ada yang sama diteriak-teriak, siapa ya? Pak Herman Surabaya. Sudah pulang orang itu. Intinya saya tidak mau panjenengan melakukan gembleng tapi menggunakan cara sendiri. Karena apa? Karena apapun cara panjenengan itu belum teruji. Belum teruji. Sedangkan cara-cara dan teknik-teknik yang dimotivasikan di sini itu adalah cara dan teknik yang sudah teruji, yang sudah saya buktikan sendiri. Jadi ikuti cara dan teknik yang dimotivasikan selama panjenengan gembleng di sini. Jangan menggunakan cara sendiri. Karena ini sulit, ini rumit. Kenapa dan mengapa motivasi patrat ada di diamnya panjenengan ketika bersamadhi? Kenapa dan mengapa motivasi patrat yang diberikan adalah diam ketika panjenengan melakukan samadhi? Karena satu, Romo itu maha mengetahui. Tidak ada sesuatu apapun yang Romo tidak tahu. Bahkan dikatakan tidak selembar daun pun yang jatuh ke bumi dia tidak mengetahui. Apapun. Artinya apapun yang melintas, apapun yang terlintas di dalam otak atau pikiran kita, Romo itu tahu. Apapun yang terpendam di dalam hati atau batin kita, Romo juga tahu. Apapun yang kita inginkan, yang kita mau, yang kita kehendaki, yang kita tuju, Romo juga tahu. Nah, kalau Romo serba tahu, Romo serba mengetahui, ngapain kita repot-repot berpikir, ngapain kita repot-repot membatin, ngapain kita capek-capek menumpuk keinginan, menumpuk kehendak, menumpuk tujuan, ngapain? Lawang dia tahu. Yang kedua, di dalam kemanunggalan, Romo itu perlu dipersilahkan. Di dalam kemanunggalan,
Romo itu perlu dipersilahkan. Di dalam kemanunggalan, Romo itu butuh waktu dan kesempatan dari kita. Di dalam kemanunggalan, Romo itu harus kita persilahkan. Di dalam kemanunggalan, Romo harus kita beri kesempatan dan waktu. Kalau Romo tidak dipersilahkan dan tidak kita beri kesempatan dan waktu, bagaimana mungkin Romo bisa manunggal dengan putra? Lawang waktunya nggak ada, kesempatannya nggak ada. Kitanya sibuk sendiri, fokus kepada sesuatu, kitanya sibuk sendiri, mikirin sesuatu, kitanya sibuk sendiri, membatin banyak hal, berkeinginan itu, bertujuan ini, berkehendak ini. Nah, kitanya sibuk di situ karena Romo tidak diberi kesempatan dan waktu, ya nggak bisa Romo manunggal dengan putra. Karena Romo tidak dipersilahkan, ya nggak bisa. Semisal contoh, kita bertamu ke rumah seseorang. Logisnya orang bertamu itu kan ketuk pintu mengucapkan salam kan. Dok, assalamualaikum. Ini rumahnya siapa ya? Orangnya berapa? Istrinya berapa? Kekayaannya berapa? Bagaimana itu tuan rumahnya? Kalau seperti itu caranya bertamu. Lagi pula, logisnya orang manunggal. Sebelum manunggal itu terjadi sebuah komunikasi. Nah, kalau kejadian komunikasinya hanya sepihak, saya rasa itu enggak lucu. Jadi kita terus yang ngomong. Romo enggak diberi kesempatan dan waktu untuk ngomong. Yang ketiga, kedatangan panjenengan ke sini katanya sudah capek, katanya sudah lelah, sudah letih, sudah jenuh, sudah bosan. Nah, kalau memang sudah capek, sudah lelah, sudah letih, sudah jenuh, apalagi yang harus kita lakukan selain diam? Kalau belum mau diam, berarti belum capek, belum lelah, belum letih. Itulah cara dan teknik natural atau alami yang sudah teruji karena sudah pernah saya buktikan sendiri. Makanya saya motivasikan kepada panjenengan. Jadi ketika panjenengan masuk ke dalam dimensi samadhi atau ranah samadhi atau tahapan samadhi, apapun yang terjadi berusahalah diam. Apapun yang terjadi berusahalah diam. Jika tidak mampu diam, ucapkan terima kasih sebanyak mungkin. Jadi apapun kejadian yang terjadi ketika panjenengan bersamadhi, jangan mencoba untuk memikirkannya, jangan mencoba untuk mencari tahu, jangan mencoba untuk menebak-nebak. Karena jika itu panjenengan lakukan, panjenengan akan terbawa arus dimensi proses yang ujung-ujungnya nanti panjenengan akan terjebak di alam kasukman yang sudah banyak menjerumuskan para saudara-saudara kita yang
bahkan yang ahli spiritual sekalipun. Jadi penentu patrap panjenengan ada di diamnya panjenengan ketika panjenengan bersamadhi. Karena diamnya panjenengan itu bisa menentukan patrap panjenengan, maka ketika panjenengan sampai di tahapan samadhi, berusahalah diam. Kalau panjenengan mengalami kesulitan untuk diam, ingat-ingat dengan kesadaran panjenengan. Tujuan panjenengan dari rumah datang ke sini itu apa? Ingat-ingat kembali kalau panjenengan itu merasa sudah capek, merasa sudah letih, merasa sudah lesu, merasa sudah bosan, sudah jenuh. Ingat-ingat itu. Dengan mengingat itu, maka panjenengan akan mengalami kemudahan untuk bisa diam ketika bersamadhi. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mendekati Dat Maha Suci. Tidak ada satupun makhluk yang bisa mengenali Dat Maha Suci. Bahkan tidak ada satupun makhluk yang bisa manunggal dengan Dat Maha Suci. Yang bisa adalah Dat Maha Suci itu sendiri. Karena yang bisa melakukan adalah Dat Maha Suci itu sendiri, maka kita harus mempersilahkan Dat Maha Suci. Maka kita harus memberikan kesempatan dan waktu kepada Dat Maha Suci, kemudian kita persilahkan. Jadi kita tidak boleh sibuk sendiri. Sibuk berpikir itu, sibuk menebak ini, sibuk membatin itu, sibuk bertujuan itu, sibuk berkeinginan ini, sibuk berkehendak itu. Nah, kalau kita sibuk sendiri dengan apa yang kita pikirkan, sibuk sendiri dengan apa yang kita batin, sibuk sendiri dengan apa yang kita inginkan, artinya Dat Maha Suci tidak punya kesempatan dan waktu. Nah, karena Dat Maha Suci tidak punya kesempatan dan waktu, ya kita tidak bisa. Karena yang bisa melakukan adalah Dat Maha Suci itu sendiri. Bukan makhluk. Dan sekali lagi saya ingatkan, sedangkan penentu laku panjenengan itu ada di penyebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun dan apapun. Nah, ini penentu laku panjenengan di luar patrap. Ketika patrap, penentunya ada di diamnya panjenengan ketika sampai di tahapan samadhi. Sedangkan di luar patrap, penentu laku panjenengan ada di penyebaran kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun dan apapun. Nanti kalau panjenengan sudah pulang, gemblengnya selesai, di situ ada tambahan. Bukan berhenti di apapun saja, tapi dimanapun hingga sampai kapanpun. Sebelum panjenengan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun apapun, dimanapun hingga sampai kapanpun, maka berlatihlah selama di sini hanya sampai menebar kesadaran Romo, menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada siapapun dan apapun. Lah, penentu laku ini juga tidak gampang.
ini juga sulit, ini juga rumit, dikarenakan panjenengan belum terbiasa. Panjenengan terbiasa melakukan apapun dengan mindset, dengan konsep, dengan rancangan, bahkan dengan politik. Belum terbiasa melakukan hal apapun dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Nah, rumitnya itu di sini. Sulitnya itu di sini. Jadi rumit dan sulitnya itu bukan dikarenakan kita tidak bisa, bukan dikarenakan kita tidak mampu, tapi dikarenakan kita belum terbiasa. Agar supaya menjadi terbiasa, maka berlatihlah selama panjenengan sedang gembleng. Agar supaya nanti ketika gembleng panjenengan selesai, panjenengan sudah ahli di situ. Adakah selain cara dan teknik diam ketika bersamadhi dan menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun dan siapapun, untuk mencapai kemanunggalan secara sempurna lagi abadi, tidak ada cara lain, tidak ada teknik lain. Kalau ada, mestinya sejak zaman dulu itu sudah amat sangat banyak orang-orang yang dalam sikon sudah manunggal jati secara sempurna lagi abadi dengan Dat Maha Suci itu. Namun dalam kenyataannya selama ini orang-orang yang dalam sikon manunggal jati secara sempurna lagi abadi dengan Dat Maha Suci hidup masih bisa dihitung dengan jari. Artinya, selain dengan cara dan teknik diam ketika bersamadhi, selain dengan cara menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun ketika laku, tidak ada cara lain, tidak ada teknik lain yang lebih baik dari itu. Caranya menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun, seperti apa Pak Web? Melakukan kebajikan atau melakukan kebaikan. Kebajikan atau kebaikan yang dimaksud itu yang seperti apa Pak Web? Sesuatu kelakuan yang tidak merugikan banyak orang. Sesuatu kelakuan yang bisa menyelamatkan banyak orang, membahagiakan orang, banyak orang. Melakukan sesuatu yang tidak mencelakai banyak orang. Melakukan sesuatu yang tidak mengecewakan banyak orang. Melakukan sesuatu yang tidak merugikan banyak orang. Melakukan sesuatu yang tidak membohongi banyak orang. Melakukan sesuatu yang tidak menipu banyak orang. Itulah kebajikan atau kebaikan yang dimaksud. Bentuknya seperti apa? Semampu panjenengan. Semampu panjenengan. Kalau panjenengan belum mampu melakukannya keluar diri, lakukanlah ke dalam diri panjenengan sendiri. Kalau boleh, tolong diberi contoh dong Pak Web, kebajikan atau kebaikan yang dimaksud. Semisal contoh, panjenengan sedang berjalan. Dalam perjalanan, panjenengan mengetahui ada duri di tengah jalan. Jika duri itu panjenengan ambil, kemudian panjenengan singkirkan, maka panjenengan sudah menyelamatkan banyak orang.
Kalau panjenengan belum mampu, merasa belum mampu menyingkirkan duri yang ada di tengah jalan itu, dikarenakan khawatir nantinya akan menyelamatkan banyak orang. Kalau panjenengan masih ragu untuk menyingkirkan duri yang panjenengan temukan di tengah jalan itu, dikarenakan akibatnya nanti akan menyelamatkan banyak orang, maka lakukan untuk diri panjenengan sendiri. Contoh, melakukan kebajikan dan kebaikan untuk diri sendiri. Bagaimana Pak Web? Menyadari kelakuan panjenengan sendiri dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo. Contohnya Pak Web, menyempurnakan makanan yang panjenengan makan di setiap saatnya, menyempurnakan minuman yang panjenengan minum di setiap saatnya, menyempurnakan rokok yang mungkin panjenengan rokok di setiap saatnya, menyempurnakan perangkat-perangkat atau alat-alat mandi ketika panjenengan mandi, menyempurnakan ketika kaki panjenengan menggunakan sandal, ketika tubuh panjenengan menggunakan pakaian dan lain sebagainya. Itu perbuatan atau kelakuan kebajikan atau kebaikan yang bersifat pribadi. Kalau panjenengan merasa belum mampu untuk melakukannya secara umum, maka lakukanlah secara pribadi, yang disebut kebajikan atau kebaikan. Selain itu tidak adakah Pak Web? Ada banyak. Selain itu ada banyak. Namun apapun yang kita lakukan, apapun kebajikan dan kebaikan yang kita lakukan, tidak akan pernah bisa luput dari yang namanya ego, pamrih, arogan. Kebajikan dan kebaikan model apapun yang kita lakukan tidak bisa lepas dari yang disebut ego, pamrih, arogan. Hanya kebajikan, hanya kebaikan yang tidak bisa disentuh oleh ego, pamrih, arogan. Sebab karena itu, untuk melakukan kebajikan dan kebaikan, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang, apalagi sampai takut melakukannya. Nah, di dalam dunia spiritual, di dalam laku spiritual yang paling berbahaya dan berhasil sudah menjatuhkan bahkan hampir seluruh pelaku spiritual adalah ego, pamrih, arogan. Lah, ego, pamrih, arogan zaman dulu ini dikenal dengan sebutan iblis atau musuh abadinya manusia. Jadi musuh abadi manusia itu adalah ego, pamrih, arogan alias iblis. Berspiritual model apapun, ego, pamrih, arogan bisa mengikuti. Setinggi apapun spiritual kita, ego, pamrih, arogan bisa mengimbangi. Dan tidak sedikit yang sudah berhasil, namun pada akhirnya jatuh oleh yang disebut ego, pamrih, arogan. Hanya kelakuan kebaikan, hanya perbuatan kebaikan atau kebajikan yang ego, pamrih, arogan alias iblis tidak bisa menyentuh
Sebab karena itu saya katakan tidak ada yang lebih baik dari menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, hingga sampai kapanpun. Sebab karena itu saya motivasikan kepada panjenengan yang sedang gembleng, dikarenakan saya sudah membuktikannya sendiri. Dan untuk panjenengan yang baru mengikuti gembleng, sekali lagi saya tekankan, berhati-hati dan bersungguh-sungguhlah. Ini pencapaian tersulit. Gembleng atau manekung yang secara keyakinan disebut juga sebagai Isra Mi'raj, yang secara spiritual disebut juga sebagai bertapa, adalah pencapaian tersulit. Artinya tidak gampang, tidak mudah. Dibutuhkan kehati-hatian, dibutuhkan kesungguhan. Maka patuhilah prosedur yang ada di pesanggerahan ini selama panjenengan gembleng. Selama panjenengan gembleng, panjenengan tidak saya perkenankan untuk berbicara selain berbicara tentang wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku. Selama gembleng, panjenengan juga tidak saya perkenankan untuk memegang Android seperti ketika panjenengan belum gembleng di rumah. Selama gembleng, panjenengan juga tidak saya perkenankan untuk keluar dari area pagar pesanggerahan ini. Kenapa? 3 hal ini tidak saya perkenankan. Sekali lagi saya katakan, ini teramat sangat rumit. Ini teramat sangat sulit di dalam pencapaiannya. Zaman dulu dikatakan hanya orang-orang pilihan yang bisa melakukannya. Atau juga ada yang mengatakan hanya para wali atau kekasih Tuhan yang bisa melakukannya. Ada juga yang mengatakan hanya para nabi atau para utusan yang bisa melakukannya. Jika tidak, belum tentu, bahkan bisa dikatakan mustahil bisa mencapainya. Semua itu merupakan penggambaran bahwa pencapaian suci atau manunggal jati secara sempurna lagi abadi dengan Dat Maha Suci hidup itu bukan hal yang gampang serta sepele, rumit dan sulit. Sedangkan tidak boleh berbicara selain membicarakan tentang wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku selama panjenengan gembleng. Tidak boleh menggunakan Android selama panjenengan gembleng, dan tidak boleh keluar dari area pagar selama panjenengan gembleng. Itu adalah bentuk bantuan spiritual dari saya. Kenapa saya membantu dengan 3 cara itu kepada siapapun yang gembleng? Sekali lagi saya katakan, ini sulit, ini rumit. Kesempurnaan abadi yang berada di dalam suci itu dikelilingi dengan ribuan dimensi-dimensi lain, atau keadaan-keadaan lain, atau dunia-dunia lain, yang itu semua bukan tempat kita, melainkan jebakan kita. Semisal contoh,
yang ada di sekeliling suci ada dimensi atau dunia jin, atau dunia siluman, ada dunia setan, ada dunia kotor, ada dunia bersih, dan lain sebagainya. Artinya, hanya 1% saja seorang pelaku yang tidak terjebak. Karena manusia hidup di dunia ini memiliki batasan-batasan. Terlebih lagi, kita jelas-jelas mempunyai masalah. Sudah pasti, ketika kita berada di dekat suci, maka apa yang menjadi kelemahan kita itu dijadikan sarana oleh makhluk-makhluk lain untuk menggoda kita. Misal contoh, saya punya masalah hutang. Kemudian, dikarenakan saya sudah capek, sudah lelah, letih, tidak bisa bayar utang, bla 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 bla, kemudian melakukan laku gembleng. Nah, karena saya punya masalah hutang, maka hutang ini akan menjadi kelemahan spiritual saya. Nah, di saat saya berhasil mendekati suci, dikarenakan yang meliputi atau mengelilingi suci itu ada ribuan dimensi lain, maka makhluk-makhluk yang hidup di dimensi lain ini, yang tidak menyukai suci, akan memanfaatkan kesempatan tersebut dengan cara saya diiming-imingi uang oleh jin, katakanlah. Ya sudah barang tentu, lawang saya nyata-nyata sedang punya masalah uang, diiming-iming uang, ya pasti berhenti dan menerima pemberian uang tersebut. Setelah uang itu diterima, sadarlah kita bahwa itu tidak nyata. Tapi kita sudah terlanjur gagal. Artinya kita sudah tertipu, sudah terjebak oleh gangguan-gangguan di dalam spiritual kita. Lalu apa kaitannya dengan larangan itu? Panjenengan tidak saya izinkan keluar dari area pagar ini. Karena hanya lokasi di dalam area pagar inilah yang saya sterilkan. Artinya, selama panjenengan laku dan melakukan laku ini di dalam area pagar, tidak akan ada makhluk-makhluk lain yang bisa mendekati panjenengan ketika panjenengan laku, apalagi sampai menggoda. Mendekat saja tidak akan bisa, karena area di dalam pagar ini sudah saya sterilkan dari makhluk-makhluk lain selain manusia hidup yang sedang laku gembleng bersama saya di sini. Itulah bentuk bantuan saya pertama. Yang kedua, kenapa tidak boleh berbicara lain selain membicarakan wahyu pancagaib dan wahyu pancalaku? Dikarenakan manekung atau gembleng adalah bentuk pengabdian jiwa raga panjenengan kepada hidup panjenengan. Seumur hidup panjenengan dihidupi oleh hidup panjenengan. Seumur hidup pula hidup panjenengan mengabdi kepada panjenengan dengan tulus serta penuh cinta kasih sayang. Sedikit pun tidak pernah mengeluh, sedikit pun tidak pernah protes, tidak pernah instruksi, apalagi menolak.
Padahal hidup itu kuasa. Namun seumur hidup, hidup kita ini kita bodohi selalu. Kita hianati selalu. Dan betapapun kita membodohi hidup kita, betapapun kita mengkhianati hidup kita, namun seumur hidup kita tidak pernah protes. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah instruksi, apalagi menolak. Kita ingin datang ke tempat pelacuran, diantar oleh hidup kita tanpa protes sedikit pun. Kita ingin datang ke diskotik, diantar oleh hidup kita tanpa protes sedikit pun, tanpa menolak sedikit pun. Kita hendak melakukan kejahatan, digerakkan oleh hidup kita, diantar oleh hidup kita tanpa protes sedikit pun. Apapun resikonya, hidup kita tidak pernah instruksi, tidak pernah protes, apalagi menolaknya. Apapun yang kita inginkan, apapun yang kita kehendaki, selalu diantar dan digerak-gerikkan oleh hidup kita dengan kesetiaan cinta kasih sayang. Seumur hidup kita selalu melakukan itu. Dan sekarang kita ingin manunggal dengannya. Sekarang kita ingin manunggal dengannya secara sempurna dan langgeng atau abadi. Karena itu kita harus melakukan hal yang sama seperti yang sudah dilakukan oleh hidup seumur hidup terhadap jiwa raga kita, yaitu mengabdi tanpa protes. Dan hidup tidak menuntut balasan apapun. Walaupun kita mengkhianati hidup, membohongi hidup, mengingkari hidup, membodohi hidup, mempermainkan hidup, tapi hidup hanya minta balasan. Dikarenakan engkau ingin manunggal denganku, maka selama engkau berupaya, bicarakanlah hanya tentang aku, bukan yang lain dan jangan yang lain. Dia hanya nuntut itu. Dia tidak nuntut kamu harus mengantar saya ketika saya mau kencing. Tidak nuntut seperti itu. Kamu harus mengantarkan saya ketika saya mau beol. Dia tidak menuntut seperti itu. Dia hanya menuntut selama kamu berupaya manunggal denganku, maka bicarakanlah hanya aku, jangan selain aku. Membicarakan wahyu panca gaib dan wahyu pancalaku berarti membicarakan hidup kita. Dikarenakan wahyu panca gaib adalah hidup kita dan wahyu pancalaku adalah sifatnya hidup kita. Lalu apa kaitannya dengan Android, Pak Web? Kok Android dibawa-bawa? Sehingga kami yang manekung, yang gembleng, harus meletakkan Android selama 4 hari 4 malam. Setidaknya. Ini sulit. Sekali lagi ini sulit dan rumit. Gembleng atau manekung adalah laku penyelesaian dari laku murni menuju suci. Manekung atau gembleng adalah penyelesaian laku murni menuju suci. Artinya apapun dan bagaimanapun masa lalu kita harus selesai agar kita bisa mencapai suci. Kalau laku masa lalu kita belum selesai, bagaimana mungkin kita bisa meninggalkannya? Dan penyelesaiannya dikarenakan suci yang hendak dituju, maka selesainya harus bersih, selesainya harus murni. Sebab
hendak menuju suci. Kalau tidak bersih, kalau tidak murni, bagaimana mungkin bisa sampai ke suci? Lawang suci itu tidak bisa tercampuri oleh apapun, tidak bisa dicampuri dengan apapun, itu suci. Jadi apapun prosesnya, bagaimanapun prosesnya, jiwa raga kita harus bersih, harus murni. Tidak bisa kemomoran, apalagi sampai ternoda. Bagaimana mungkin panjenengan bisa murni jiwanya? Bagaimana mungkin panjenengan bisa bersih raganya kalau panjenengan sering terpengaruh oleh android? Maka android adalah komputer genggam. Artinya dengan android panjenengan bisa mengetahui apapun di dunia internet. Bahkan tanpa sengaja sekalipun panjenengan bisa melihat, bisa mengetahui apapun yang ada di internet. Misal contoh, panjenengan sedang laku gembleng, yang artinya sedang menyelesaikan laku murni menuju suci, yang semua prosesnya harus bersih, semua prosesnya harus murni. Otak atau pikiran panjenengan kebersihannya harus terjaga. Hati atau batin panjenengan kebersihannya harus terjaga. Syahwat panjenengan atau kelamin panjenengan kebersihannya harus terjaga. Sedang duduk santai, pegang android. Sama sekali panjenengan tidak berkeinginan, tidak punya maksud. Ketika buka android muncul iklan. Iklannya perempuan telanjang. Dan hal ini selalu terjadi. Lawang selama gembleng panjenengan megang android. Belum lagi SMS atau WhatsApp dan lain-lain sebagainya, yang semuanya itu bersifat penting tentang duniawi. Nah, terus bersihnya raga panjenengan, murninya jiwa panjenengan kapan? Sebab karena itu, agar supaya di dalam menjaga kemurnian jiwa dan kebersihan raga panjenengan, panjenengan tidak saya perkenankan untuk memegang android. Bahkan saya beri motivasi ketika ada kegiatan apapun di pesanggerahan ini, dalam bentuk bagaimanapun, panjenengan tidak saya perkenankan untuk tertarik melakukan bantuan. Dikarenakan dengan seperti itu, nanti kebersihan dan kemurnian laku panjenengan akan ternoda, kemomoran. Artinya mencapai suci menjadi mustahil. Nah, untuk mengantisipasi agar panjenengan tidak mengalami kesulitan dan kerumitan di dalam gembleng, maka semua itu saya masukkan dalam teknik atau aturan gembleng. Itulah kesulitan dan kerumitan di dalam menyelesaikan laku murni menuju suci yang kita lakukan dengan cara atau teknik gembleng. Dan ini sangat sulit, sekali lagi ini sangat sulit, sangat rumit, bahkan sangat langka. Saking sulitnya, saking rumitnya, sampai-sampai menjadi langka. Kenapa? Karena ini zaman milenium, ini zaman modern, di mana hampir semua manusia
hanya mau instan. Tapi tidak peduli sikon diri pribadinya. Kalau instan tentang yang lain, tidak apa-apa. Ini yang diinginkan secara instan adalah suci. Sementara dirinya kotor, bagaimana mungkin bisa? Ini zaman milenium. Semakin canggih zaman milenium, semakin banyak keinginan kita. Semakin canggih zaman milenium, semakin banyak kehendak kita. Semakin banyak kemauan kita. Semakin banyak keinginan kita, semakin banyak kemauan dan kehendak kita, semakin mustahil kita bisa mencapai suci. Sebab karena itu pencapaian suci menjadi sangat rumit dikarenakan pelakunya nyaris tidak ada. Karena tidak mampu melakukan. Memang udah terlalu banyak kepentingan. Siapa yang mampu? Harus bersih raga, harus murni jiwa. Siapa yang mampu? Sementara kepentingan, kemauan, keinginan, kehendak sudah menguasai jiwa raga kita. Untuk saat ini baru ada di sini. Untuk saat ini baru ada di sini. Maka selama panjenengan di sini, manfaatkan seluruh waktu panjenengan dengan maksimal. Maka berhati-hatilah dan bersungguh-sungguhlah. Karena selain di tempat ini belum tentu ada. Karena tidak semua guru, tidak semua pembimbing, apalagi teman, rela menebus salah panjenengan, menanggung dosa panjenengan, menebus karma panjenengan, menanggung luput panjenengan, dan merajakan panjenengan. Tidak semua guru, tidak semua pembimbing, apalagi teman yang rela memikul beban panjenengan. Nah, jika tidak ada seseorang, kalau tidak ada seseorang yang sudah lebih dulu mencapai suci, yang merelakan dirinya menanggung beban orang lain, yang merelakan dirinya untuk menanggung salah dosa luput karmanya orang lain, berarti orang lain akan menjadi mustahil untuk bisa mencapai suci. Namun saya yakin dan percaya kedepannya akan bermunculan orang-orang yang sudah berhasil mencapai suci ini melakukan hal yang sama seperti yang sedang saya lakukan, yaitu rela merajakan murid-muridnya, rela meratukan murid-muridnya, rela menanggung, berani menanggung salah dosa, beban luput karma murid-muridnya, agar manusia-manusia yang berhasil mencapai suci bisa bertambah banyak jumlahnya. Hanya dengan banyaknya jumlah manusia hidup yang berhasil mencapai suci, penderitaan, kesedihan, penyakit, masalah, bahkan kematian bisa ditiadakan dari muka bumi ini. Hanya dengan semakin banyaknya orang-orang yang berhasil mencapai suci atau manunggal jati, maka penderitaan, kesedihan, kemiskinan, penyakit, masalah
bahkan kematian bisa ditiadakan dari muka bumi ini. Maka untuk seluruh saudara saya yang dengan kesadarannya sudah menyadari bahwa dirinya telah berhasil mencapai suci di dalam laku spiritual hakikat hidup, atau berhasil manunggal jati secara langgeng dan abadi dengan dat maha suci hidup, mari kita bantu siapapun yang ingin kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi tanpa harus mempersulit dan memperberat pembelajarannya. Percayalah, kita tidak akan mengalami kerugian dalam bentuk apapun dengan membantu meringankan laku saudara-saudari kita. Sungguh saya nyatakan dengan tegas, tidak akan mengalami kerugian dalam bentuk apapun. Malah kita akan semakin tercerahkan. Sebab karena itu, jangan panjenengan bersembunyi, pura-pura tidak tahu. Dengan sikon alam semesta yang semakin kesini, semakin semerawut. Siapa lagi yang akan melakukan kalau bukan orang-orang yang sudah berhasil mencapai suci lebih dulu? Karena siapapun dia yang belum berhasil mencapai suci, itu sudah pasti dikarenakan dirinya sudah terlalu banyak beban. Jadi kalau kita tidak membantu memikul beban itu, bagaimana mungkin saudara kita bisa mampu mencapai suci? Hanya ada satu cara, yaitu membantu meringankan, setidaknya meringankan, jika bisa mengambil alih beban siapapun yang ingin manunggal dengan suci. Tidak ada cara lain. Jangan ragu, apalagi takut. Kita tidak akan mengalami kerugian dalam bentuk apapun. Justru kita malah akan bertambah tercerahkan. Lah, dan untuk panjenengan yang sedang berupaya laku, bersungguh-sungguhlah dan berhati-hatilah. Karena sesungguhnya siapapun yang menemani laku spiritual hakikat hidup panjenengan di dalam gembleng atau manekung, atau upaya manunggal jati, atau upaya menggapai suci, sesungguhnya panjenengan itu sedang dibantu, sedang diringankan, sedang dimudahkan. Lah, itu tadi kenapa dan mengapa saya selalu memberikan motivasi yang sama, itu saja kepada setiap pelaku gembleng. Saya selalu menekankan hal-hal yang sama, itu saja di dalam setiap pelaku gembleng. Nggih, kalau panjenengan sampai keluar area pagar pesanggrahan pesona jagat alit ini, jika panjenengan sampai tergoda oleh makhluk-makhluk dari dimensi lain,
itu akan mempersulit panjenengan sendiri dan akan mempersulit saya yang menemani panjenengan. Kalau panjenengan sampai termomori, ternoda di dalam lakunya, itu juga akan mempersulit panjenengan sendiri dan mempersulit saya. Kalau panjenengan tidak berhati-hati dan tidak bersungguh-sungguh di dalam lakunya, itu juga akan mempersulit panjenengan dan mempersulit saya. Maka pencapaian suci adalah titik akhir, tembok terakhir atau dinding terakhir. Siapapun yang berhasil mencapainya dan menempatinya selama-lamanya, maka dia tidak akan pernah bisa disentuh oleh yang namanya kesedihan, penderitaan, kemiskinan, kekurangan, penyakit dalam bentuk dan jenis apapun, bahkan akan terhindar dari yang namanya kematian. Namun tentang hal itu ada motivasi-motivasi tambahan, dan itu akan diberikan ketika panjenengan selesai gembleng nantinya. Dan kalau panjenengan bersedia mempraktekkannya sesuai yang dimotivasikan ketika panjenengan selesai gembleng, ya saksikan saja sendiri. Saksikan saja sendiri. Tidak akan ada sesuatu yang mustahil, yang tidak bisa kita lakukan istilahnya. Apapun dan bagaimanapun, kalau panjenengan mau, panjenengan bisa melakukannya dengan berdomisili di suci dalam sikon manunggal jati. Kalau panjenengan mau, kalau panjenengan ingin, kalau panjenengan berkehendak melakukan, maka panjenengan bisa melakukan apapun itu. Maka untuk hal tersebut, sekali lagi saya tegaskan, berhati-hati dan bersungguh-sungguhlah. Ikuti prosedur-prosedur gembleng yang diterapkan dan ikuti motivasi-motivasi gembleng yang dimotivasikan selama panjenengan gembleng. Dikarenakan selama panjenengan gembleng, panjenengan sedang belajar, panjenengan sedang berlatih. Kalau panjenengan hati-hati dan bersungguh-sungguh, sudah pasti panjenengan akan menjadi ahli nantinya. Dan kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih, tercerahkan kita semuanya. Matur suwun. Matur nuwun Romo. Tinggal melu